Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, nama saya Yunia Ervianti, biasa dipanggil Yunia, CPNS 2020. Saya sebagai petugas ukur di Kantah Kabupaten Kayong Utara. Dalam konten video saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang refleksi nilai bela negara sebagai pemenuhan tugas pelatihan dasar CPNS Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tahun 2021, Angkatan 13, Kelompok 3. Bela negara. Bela negara adalah kebulatan sikap, tekad, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara ikhlas, sadar, dan disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Kali ini saya akan mengambil contoh pahlawan bernama Soekarno. Dr. Insinyur Haji Soekarno dengan nama lahir Kusno Sosrodihardjo lahir pada tanggal 6 Juli 1901 dan wafat pada tanggal 21 Juni 1970. Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai 1967. Beliau adalah proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan rekannya Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Beliau juga adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan beliau sendiri yang menamainya. Berikut adalah peran Soekarno dalam kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia. Perserikatan Nasional Indonesia atau PNI merupakan perkumpulan yang dibentuk Soekarno pada 4 Juli 1927. Soekarno dipilih menjadi ketua karena dianggap paling populer dan paling mampu memimpin organisasi tersebut. Dalam anggaran dasarnya, PNI menyatakan bahwa tujuan PNI adalah bekerja untuk kemerdekaan Indonesia. Yang selanjutnya, terang-terangan menentang imperialisme. Soekarno menyampaikan kritiknya terhadap imperialisme dan menyebut Belanda menerapkan politik drainase yang menghisap dan mengalirkan kekayaan Indonesia ke negeri-negeri imperialis yang menyebabkan kemeralatan rakyat Indonesia. Kepercayaan diri dan sikap Bung Karno yang berapi-api di hadapan pengadilan kolonial membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sebagai salah satu tokoh intelektual yang berpengaruh, Bung Karno tergabung dalam BPUPKI. BPUPKI adalah badan yang dibentuk sebagai upaya Jepang untuk mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia karena Jepang menjanjikan akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno turut mengemukakan 5 sila yang menjadi dasar negara Indonesia merdeka kelak. Insinyur Soekarno juga tergabung dalam Panitia 9 yang bertugas untuk merumuskan dasar negara. Selain itu, beliau juga terlibat dalam pembahasan mengenai Undang-Undang Dasar. Setelah Jepang makin terdesak, perwira tinggi Angkatan Darat Jepang menyetujui pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sering disebut PPKI, untuk melanjutkan tugas BPUPKI dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Soekarno ditunjuk sebagai Ketua PPKI.
Yang berikutnya adalah merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bung Karno dikenal sebagai proklamator, sebab beliaulah salah satu penyusun naskah proklamasi dan orang yang membacakan teks bersejarah tersebut pada 17 Agustus 1945 pukul 3. Naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo di kediaman Laksamana Tadasi Meida. Akhirnya, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di hari yang sama, naskah proklamasi dibacakan oleh Bung Karno di halaman rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dalam suasana khidmat. Inilah momen bersejarah Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Dari paparan beberapa peran Soekarno dalam kemerdekaan Indonesia di atas, dapat disimpulkan bahwasannya Soekarno sangat mencintai tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, memahami pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk Indonesia, dan memiliki awal kemampuan untuk bela negara. Selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang penerapan keteladanan nilai bela negara dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai PNS. Yang pertama, cinta tanah air. Seperti Soekarno yang cinta dengan tanah air dengan salah satu usahanya memerdekakan Indonesia dengan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, kita selaku calon pegawai negeri sipil juga harus cinta tanah air dengan cara ikut serta dalam kegiatan kemerdekaan NKRI, seperti menghadiri upacara bendera 17 Agustus dan mengikuti acara-acara di satuan kerja masing-masing. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan melakukan usaha-usaha yang mampu membuat Indonesia merdeka adalah salah satu bentuk kesadaran berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, kita juga harus sadar berbangsa dan bernegara dengan melaksanakan dan mematuhi aturan yang telah dibuat di satuan kerja masing-masing, agar menjadi terarah dan teratur dalam menjalankan tugas masing-masing. Yang ketiga, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Terang-terangan menentang imperialisme adalah bentuk rela berkorban untuk bangsa dan negara yang dilakukan oleh Soekarno. Sedangkan memberikan segala kontribusi baik tenaga maupun pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara adalah kontribusi yang dapat kita berikan kepada negara sebagai calon pegawai negeri sipil. Sebagai contoh, kita meluangkan waktu dan perasaan kita untuk jauh dengan keluarga dan kerabat demi mengabdi kepada negara. Yang keempat, memiliki kemampuan awal bela negara. Mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia adalah awal bela negara yang dilakukan oleh Soekarno. Kita sebagai calon pegawai negeri sipil senantiasa menjaga kesehatan guna memiliki fisik dan mental yang prima dan selalu menjalankan protokol kesehatan di era pandemi guna memutus mata rantai wabah COVID-19 yang masih melanda negara, dapat menjadi awal dari kita untuk bela negara di era sekarang ini. Yang kelima, Pancasila sebagai ideologi negara. Terlibatnya Insinyur Soekarno dalam Panitia 9 yang bertugas untuk merumuskan dasar negara, kita sebagai calon pegawai negeri sipil harus mampu mengamalkan, menanamkan, dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman utama dalam bersosialisasi demi menjaga keutuhan Pancasila. Target saya sebagai calon ASN di Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional adalah mempelajari lebih dalam tentang agraria agar berguna bagi masyarakat dan negara, dengan tak lupa menerapkan nilai-nilai bela negara. Cukup sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.